Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang percaya adalah orang-orang yang terus-menerus mengalami karya Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, sayang sekali jikalau kita hanya hidup sesuai dengan kekuatan kita sendiri, tanpa kita berserah dan mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa kita dapat menjadi orang percaya karena ada kuasa Tuhan yang memanggil kita dan mengubahkan kita? Namun hari ini setelah kita menjadi orang percaya, apakah kita ini tetap mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, bukankah kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang ajaib dan sangat besar? Itu adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan itu berlaku atas kita sebagai orang percaya. Apakah saudara masih hidup di dalamnya? Saudara, hal itu nyata ketika kehidupan kita terus mengalami transformasi yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Apakah saudara semakin hari semakin serupa dengan Dia? Saudara, mari kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal suratnya Rasul Petrus mengingatkan kita akan siapakah kita sebagai orang percaya. Pengenalan akan identitas dan keberadaan kita sebagai orang percaya akan membuat kita menjadi fokus dan yakin akan arah kehidupan kita yang Tuhan kehendaki di dalam keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita sebagai orang percaya itu adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa ilahi untuk kita memiliki hidup dan kesalehan melalui pengenalan akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita menjadi orang percaya itu bukan karena kita mau jadi orang percaya. Kita jadi orang percaya bukan karena kita pilih sebagai orang percaya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus itulah yang melahirbarukan kita sehingga kita bisa percaya. Saudara, Rasul Petrus senada mengatakan bahwa kita menjadi orang percaya karena ada kuasa ilahi yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, hal ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Rasul Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias anak Allah, maka Tuhan berkata, bukan karena Rasul Petrus itu punya pengetahuan sedemikian, tapi itu dinyatakan oleh Bapa kepada dia. Dan saudara, kita hari ini bisa menjadi orang percaya, itu ada kuasa ilahi yang nyata dari pekerjaan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan dicurahkan, yaitu kuasa yang maha tinggi akan turun. Dan orang-orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, ada kuasa ilahi yang menganugerahkan kita terkait dengan hidup yang saleh. Saudara, kalau kita membaca di dalam teks aslinya, maka dikatakan terkait dengan hidup dan kesalehan. Saudara, hidup dan kesalehan
kita bisa mengalaminya karena ada pekerjaan kuasa Allah di dalam hidup kita, yaitu melalui pengenalan kita akan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa memiliki hidup dan memiliki kesalehan, saudara, itu tidak bisa karena kita berjuang dengan kebaikan kita, dengan ritual kita. Alkitab memberitahukan, saudara memiliki hidup rohani itu karena ada kuasa ilahi yang diberikan kepada kita melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Maka kita memiliki hidup itu. Hidup rohani itu. Karena kita sesungguhnya manusia berdosa mati rohani. Dan saudara, jikalau kita boleh mendapatkan kesalehan, hidup yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh, hidup yang saleh sesuai dengan kebaikan, keindahan Tuhan, saudara, itu ada kuasa ilahi yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, tanpa itu, saudara, kita tidak bisa. Dan saudara, semuanya itu dimungkinkan ketika kita terus mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Allah sudah menganugerahkan dengan kuasanya, yaitu hidup dan kesalehan itu, mari kita selalu hidup di dalamnya. Karena itu harganya mahal sekali, saudara. Dia harus membayar dengan anaknya yang tunggal. Dan itu mahal sekali. Karena Allah, Dia menyatakan diri kepada kita dengan merendahkan diri di dalam inkarnasinya. Disitulah saudara-saudara membuat kita boleh memiliki hidup dan kita boleh hidup dalam kesalehan. Saudara, kesalehan tidak lain dan tidak bukan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamulah sahabatku. Ketika kita berjalan bersama dengan Dia, mengikut Dia, itulah kesalehan, saudara. Yang kedua, saudara, di dalam Kristus semua janji-janji Allah itu berlaku bagi kita orang percaya. Sehingga kita sebagai orang percaya dapat hidup serupa dengan Kristus. Yakni menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, mengambil bagian dalam kodrat ilahi bukan berbicara bahwa kita manusia menjadi Allah, tidak. Tetapi mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu adalah lawan daripada kita dikuasai oleh hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Saudara, keduniawian itu kontras dengan keilahian atau kehendak Allah. Nah, saudara, bagaimana orang percaya bisa menjadi serupa dengan Dia? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara, karena Tuhanlah yang mentransformasi kita. Dan saudara, Tuhan yang mentransformasi kita, Dia mempunyai cara bagaimana mentransformasi kita. Saudara, tentu ketika Dia mentransformasi kita, Dia tidak berbuat semena-mena, tetapi Dia bekerja di dalam kita. Dan kita mempunyai tanggung jawab, mau taat kepada Dia. Saudara, di situ saudara-saudara kita menerima janji-janji Allah yang luar biasa, janji yang berharga, janji yang besar. Saudara, apa artinya janji itu? Saudara, janji-janji Allah yang berlaku bagi kita di dalam Kristus, itu adalah bahwa Allah, Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, itu maknanya janji. Saudara, bagaimana kita tahu Allah mau bekerja dalam hidup kita? Yaitu dari janjinya. Dan janji itu berharga. Karena Allah itu Allah yang luar biasa. Janji itu besar. Karena Allah kita Allah yang besar. Sehingga ketika Allah melakukan janjinya, saudara, ada perubahan besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam arti apa, saudara? Kita jauh daripada keduniawian, jauh daripada celah dosa, tetapi kita hidup di dalam kekudusan dan di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengetahui janji Tuhan,
Karena dari janji itu kita tahu Tuhan mau bekerja. Yang berikutnya kita berkata, Tuhan, saya mau ikut dan taat kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman Tuhan yang sangat ajaib yang kami baca hari ini. Karena Tuhan, Engkau terus bekerja dengan kuasa-Mu yang maha besar itu, yang ingin transformasi kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berikan kami kesadaran supaya kami tahu janji-janji-Mu dalam firman-Mu, dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.